guru untuk dibetulkan. Nah, gampangnya gitu, dibetulkan bacaannya, baik dari segi ilmu tajwidnya, makhraj, sifat hurufnya, dan lain sebagainya. Yang harapannya setelah diperdengarkan itu menjadi fasih bacaan Al-Qur'annya. Seperti itu. Nah, kelas. Jadi ini lagi-lagi pendekatannya ilmu tajwid ya. Jadi lebih ke memfasihkan lidah untuk memperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas. Kalau teman-teman masih ada yang beranggapan mungkin ini semacam kajian tafsir atau apa ya? Ya, tafsir gitu ya. Tafsir tentang surah Al-Ikhlas ini beda. Jadi ini tentang bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, khusus malam ini yang akan dikulik itu tentang mengenai surah Al-Ikhlas. Oke, langsung saja kita mulai. Surah Al-Ikhlas, insya Allah teman-teman sudah pada hafal ya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak di share screen. Kita perlu perhatiin hurufnya. Nanti sambil kita cari ininya. Jadi tadinya kalau di laptop sudah langsung bisa dibuka. Tapi berhubung di HP harus dari awal lagi. Jadi sambil kita tampilkan ini surah Al-Ikhlasnya, kita baca dulu ya versi terbaik kita dulu masing-masing. Nanti setelah belajar mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik. Gitu ya. Oke. Dicontohkan, kemudian yang saya contohkan bacaannya. Oke. Siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini aman suaranya? Aman ya, terdengar. Ya, jadi teman-teman yang lain semuanya, kalau bisa, biarinlah bentrok-bentrok ini, sorry. Nyalakan mikrofon, kemudian mengikuti. Nanti setelahnya kita bahas aja. Lebih banyaknya ke teori hari ini. Jadi prakteknya bisa dicoba masing-masing. Tapi untuk awalan kita perbandingan dulu ya. Perbandingan. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita ulangin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya.
Alhamdulillah. Beda-beda walaupun ini ya, walaupun bareng baca, tapi walaupun bareng bacanya, tapi terdengar beda-beda. Ada yang dipantul, ada yang tidak, ada yang ngucapin hurufnya juga terdengar berbeda-beda. Nah, jadi insya Allah kita mau mengulik surah ini sehingga apa yang kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan di contoh Rasulullah SAW. Insya Allah. Ini yang disampaikan sebatas yang diterima oleh saya ilmunya ya. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang lebih paham, nah kemudian ternyata saya keliru, boleh dengan senang hati disampaikan. Jadi saling belajar kita. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Ikhlas ini, kita bisa mendapatkan beberapa poin, teman-teman. Jadi ada tentang huruf-huruf tebal pertama, atau kalau di ilmu tajwid itu disebutnya huruf isti'lah. Nah, ini mungkin istilah yang masih asing ya, masih asing kita dengar. Huruf tebal itu dalam ilmu tajwid itu disebutnya huruf isti'lah. Kemudian ada juga tentang lafzul jalalah. Nah, ini penting kita bahas teman-teman karena nanti akan ditemukan ini materi umum tajwid, huruf isti'lah, lafzul jalalah ini nanti akan ditemukan lagi di surah-surah lain. Jadi kalau kita sudah menguasai ini, bisa. Maaf, Fides, itu termute mikrofonnya. Dari yang mana tadi nggak kedengeran? Dari huruf isti'lah, kemudian tadi Fides sebutin 3. Aduh. Oh gitu ya? Bingung. Diulangi, jadi tadi huruf isti'lah yang pertama. Kemudian lafzul jalalah. Ini materi umum. Jadi materi ini yang akan kita bahas ini, dia berlaku untuk ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah bisa menguasai ini, di surah lain, di ayat lain, surah lain juga bisa diterapkan. Seperti itu. Jadi tidak berlaku hanya di surah Al-Ikhlas. Tapi karena kita bahas surah Al-Ikhlas, kita temukan ada beberapa yang bisa dibahas. Gitu. Istilah, lafzul jalalah, dan yang terakhir qalqalah. Kalau qalqalah udah sering dengar, tapi gimana kita mengucapkannya yang tepat itu kan mungkin sebagian besar dari kita ada yang belum memahami. Oke. Sip. Jadi semangat. Kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Ini akan jadi materi baru mungkin buat teman-teman. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Kalau nge-share board itu gimana sih kalau di HP? Oh, whiteboard. Ini mohon maaf ya teman-teman karena di HP jadi kecil mungkin ininya, tampilannya. Dan kalau di HP bisa ketik kan? Kok ini cuman coret-coret ya?
Mohon maaf saya agak katro ya. Boleh tolong dibantu gimana cara ketik tapi di whiteboard, di screen share whiteboard. Jadi tampilannya cuma ada yang coret-coret, itu kan harus pakai jari. Kalau di HP gimana? Yang diklik yang mana? Ini kan ini ya share whiteboard. Terus tuh ini kalau ini harus gini tuh. Susah huruf. Oh, enggak cantik. Gimana ya? Ini apa? Apa? Saya minta waktu teman-teman mau join di laptop boleh ya. Jadi laptopnya aja yang share whiteboard, tapi ngomongnya via ini HP. Bentar ya. Kalau di laptop lebih jelas tulisannya. Jadi tadi catatan pentingnya ya. Poin pertama itu huruf isti'la. Yang kedua lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Yang terakhir qalqalah. Nah, teman-teman sudah tampil ya di layarnya masing-masing. Sudah. Kita dulu. Yang pertama huruf isti'la. Yang kedua itu lafzul jalalah. Yang terakhir qalqalah. Oke. Nah, huruf isti'la, teman-teman, atau tadi sempat disinggung bahasa sederhananya itu huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal. Kalau di dalam ilmu tajwid, huruf-huruf ini
baik dalam kondisi dia berharokat, artinya A, I, U, maupun kondisi mati, sukun, itu selalu tebal. Apa maksudnya tebal? Jadi tebal itu definisinya suaranya berat, kemudian saat diucapkan bibir membulat, dan persamaannya apa ya berat itu? Suaranya ya bisa dikategorikan dua itu ya, dua ciri itu ya. Suaranya berat, kemudian saat diucapkan bibir membulat. Jadi bukan monyong tapi bulat. Bisa digambarkan kayak orang bengong. Gini. Nah. Bukan. Nah, itu. Bibirnya membulat. Oke. Nah, hurufnya apa aja? Huruf yang selalu kita baca tebal, atau dalam hal ini disebut huruf isti'la, menurut para ulama tajwid itu dikumpulkan dalam 7 huruf. Kumpulan 7 huruf ini dikumpulkan dalam rumus. Ya. Dikumpulkan dalam rumus khussa dagtin qiz. Khussa dagtin qiz. Ini rumus, tapi ribetnya. Nah, ada masalah lagi. Kita tidak bisa ketik Arab ya di laptop ini. Aduh. Ya. Jadi khussa dagtin qiz itu kha, khussa, sad, apalagi khussa dagtin itu bod, khussa dagtin, ghain, tin itu to. Nah, kalau digambarkan itu kayak gini nih. Boleh sekarang kita gambar khussa. Oh, bukan ini. Ini khu. Nah, hurufnya ini. Sod. Bod. Tiz. Mohon maaf ya, gambarnya jelek. Nah, ini rumus. Jadi di ilmu tajwid juga ada rumusnya. Ini rumus huruf-huruf. Oke. Masih ada lanjutannya, berarti di sini ada setelah to, qaf. Setelah qaf, vo. Nah, itu. Nah, ini ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketujuh huruf ini, kho, sod, bod, ghain, po, qaf, dan vo, itu ketika harokat, A, I, U, maupun sukun atau mati, selalu tebal. Jadi selalu berat dan bulat mulutnya. Dicontohkan, kho, so, nih, sama mulutnya. Kho, so, bo, ro, po, ko, vo. Berat dan bulat. Jadi jangan lagi kita monyong bibir, memonyongkan bibir, karena kalau fathah ya pasti buka mulutnya. Jadi bukan kho, so. Kalau monyong jatuhnya jadi dhammah, jadi u. Adalah harusnya dibuka mulutnya. Nah, itu ya. Itu cara mengucapkannya. Oh, kemudian kalau kasrah gimana? Kalau kasrah tetap ke kaidah awalnya. Fathah tadi dibuka, kalau kasroh harus nyengir. Tapi nyengir di sini masih tetap tebal.
Nah, makanya suaranya jadi seperti ini. Khi, sli, bli, ri, pli, ti, zi. Nah, itu suara-suara tebalnya huruf-huruf isti'alah. Gitu. Dhammahnya gimana? Dhammahnya monyong, kemudian berat. Khu, su, su, bu, ru, tu, tu, zu. Seperti itu. Terakhir, nah ini yang kondisinya mati. Kalau mati, sukun, kita balik lagi ke prinsip awalnya si huruf ini. Ketika berharokat kan dia bulat ya. Kho, so. Nah, jadi ketika sukun juga balik seperti itu lagi. Els, el, elpo, elpo, elz. Tuh, tetap gitu. Mulutnya tetap suaranya jelas terdengar. Jadi itu teman-teman, tuh namanya huruf isti'alah. Nah, BTW kita belum bahas huruf isti'alah itu apa ya kalau di dalam ilmu tajwid. Ini baru kumpulan hurufnya. Jadi kalau tadi gampangnya huruf isti'alah itu huruf tebal, ada pengertian secara teorinya dalam ilmu tajwid. Jadi huruf isti'alah itu adalah huruf yang terangkat pangkal lidahnya. Pangkal lidah itu bagian belakang lidah. Kalau misalnya ini lidah kita, ini ujung lidah kita yang ini, maaf, nih. Nah, pangkal lidah itu belakang lidah. Nah, kebalik ya, kebalikan yang biasa. Jadi makin ke belakang itu makin depan justru. Yang paling ujung itu di depan. Ujung ada tengah, terus belakang itu pangkal namanya. Nah, jadi huruf-huruf ini terangkat pangkal lidah kita. Makanya dia jadi tebal suaranya seperti yang tadi dipraktekkan. Nah, itu perlu latihan supaya mengucapkannya fasih. Ya. Oke. Nah, kemudian apa implementasinya ke surah Al-Ikhlas? Jadi kalau kita perhatikan di surah Al-Ikhlas itu ayat pertamanya aja udah huruf isti'alah. Jadi kita di sini harus benar-benar memposisikan huruf apa yang ada di ayat pertama itu, ya isti'alah qaf ya, qul huwallahu ahad. Oh, cuma huruf qaf ya. Huruf qaf itu betul-betul diucapkannya dengan berat dan tebal. Gitu. Jadi jangan lagi kita mengucapkannya seperti ini. Ku, terdengar tipis dan ada anginnya. Ku, jadi harus tebal. Tu, berat suaranya. Tu, karena domah jadi monyong. Tu, seperti itu ya. Lanjut, coba ayat keduanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada huruf shad. Nah, untuk huruf shad ini berbeda sama sekali teman-teman dengan huruf sin. Kalau biasanya kita mungkin ya selama ini huruf shad itu sa atau sin yang di-o kan, jadi so. Nah, sekarang setelah kita mengetahui materi ini, huruf isti'alah, bahwa huruf shad itu cara mengucapkannya adalah bukan dengan apa ya, kalau sin itu kan lidahnya datar aja. Sa. Nah, nggak ada yang terjadi dengan lidah kita ya. Sa, si, su. Tapi khusus huruf
shad, huruf isti'la yang salah satunya adalah huruf shad, maka pangkal lidah kita harus terangkat. Pangkal lidah yang bagian belakang lidah tadi, nah itu yang menyebabkan suaranya tebal. Jadi bukan di O kan. Kalau O jadi monyong kan. Nah, harusnya kan dia dibuletin. Jadi gini. Coba bisa dibuka ya mulutnya biar kelihatan. Ini pangkal lidahnya kita naikin ya. Udah dirasain terus turunin lidahnya. Fo. Nah, naik. Fo. Jadi beda dengan so. Beda suaranya ya. Nah, itu. Jadi huruf shad yang fasih. Kok mengklaim diri sendiri? Ya gitulah. Teorinya seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dipraktekkan di ayat keduanya. Allahus somad. Allahus somad. So. Seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah ya? Nah. Selanjutnya tidak ada lagi huruf isti'la maksudnya. Oke. Ini yang huruf isti'la cukup. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke. Yang kedua lafzul jalalah. Ada yang tahu lafzul jalalah itu apa? Lafzu artinya lafaz. Jalalah itu kalimat Allah. Jadi ini lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini nggak bisa ngetik Arab ya. Lafaz Allah tidak segampang yang kita kira. Kenapa ini mau dibahas? Karena mengucapkan kalimat Allah itu tidak semudah A-L-O-H, bukan Allah. Tapi ada cara pengucapan yang benarnya. Jadi huruf lam, huruf hamzah, huruf lam, kemudian huruf H itu ada tempat keluarnya sendiri, tempat keluarnya masing-masing. Nah, itu yang harus kita perbaikin, teman-teman. Nah, jadi untuk lafaz Allah yang harus teman-teman perhatikan adalah huruf lamnya. Kalau huruf hamzah atau alif di sini ya, insya Allah gampang. Karena cara mengucapkannya sama seperti huruf A kita. A. Jadi nanti tetap A, bukan O. Bukan Allah, bukan Allah. Gak ikut tebal. Tapi A-nya tetap A. Nah, kemudian lamnya, nah di sini nih uniknya. Jadi kalau di lafaz Allah ini, huruf lam itu bisa dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia bisa tipis, artinya seperti huruf lam yang biasa, lalilu, tapi juga bisa kondisi yang kedua, yaitu tebal. Jadi huruf lam, khusus di kalimat Allah saja, huruf lam di lafaz Allah, ada dua kondisi. Yang pertama, tebal, atau bahasa Arabnya tafkhim. Yang kedua, tipis. Oh, ke bawahnya nggak kelihatan ya? Kayaknya harus dipindahin. Oh, maaf, kurang rapih. Kita ke sini ya, supaya kelihatan. Nah, yang kedua tipis, tarkik bahasa Arabnya. Nah, kapan huruf lam kita bacanya tipis? Tipis dulu ya. Tipis. Kalau tipis itu gampang, seperti huruf lam yang biasa, lalilu. Artinya kalau ada lafaz Allah, billah, la, terus bukan.
billah, lillah, alhamdulillah. Nah, dibaca lam seperti biasa itu ketika sebelum lafaz Allah itu adalah huruf yang harokatnya fathah, kasrah, maaf. Huruf yang berharokat kasrah. Makanya kita sering menemukan huruf lam di lafaz Allah yang kita baca tipis, itu tidak pernah sebelumnya huruf fathah, pasti kasrah. Seperti tadi contohnya, alhamdulillah, lillah, billah, apalagi kalau yang di Al-Quran itu ya. Atau ada yang bisa memberi contoh yang lain, nah itu tipis dibacanya. Nah, sedangkan yang kita baca tebal, artinya lamnya bukan jadi la, tapi lo. Lo. Nah, kan lo, tapi tebal. Seperti konsep awal tadi. Lo. Dibulatin. Nah, ini ketika, nge-lag ya? Halo? Nge-lag barusan? Enggak, Vida. Oh, enggak. Oke. Nah, itu dibacanya bulat seperti tadi, tebal, apabila sebelum lafaz Allah itu sisanya huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Jadi ada dua sebab. Hurufnya huruf apapun yang berharokat fathah atau dhammah. Misalnya minallah, mina Allah, lo, bukan lo, lamnya yang harus kita perbaikin. Atau wallah, wa-nya fathah, wallah, wa-Allah. Atau apalagi yang dhammah apa? Nasrullah, nasrullah. Kemudian ghafarallah, fathah juga ya. Dan lain sebagainya. Bisalah teman-teman insyaallah membedakannya. Mana yang kita baca tebal, mana yang dibaca tipis. Nah, intinya tadi perbaikan lafaz Allahnya. Setelah tadi alifnya kita baca A, jangan ikutan tebal ya. Kemudian Allahnya perbaiki lamnya. Nah, yang terakhir H-nya. H-nya harus dialirkan, harus ada nafas. Jadi Allahu Akbar. Allah. Nah, itu. H-nya jangan sampai hilang. Ini yang sering terjadi kesalahannya, huruf H-nya hilang. Jadi sebatas Allah aja, Allah. Nah, yang sempurna itu kita sesuaikan pengucapannya sesuai tempatnya masing-masing yang benar. Allah. Gitu. Itu ya, teman-teman. Insyaallah gampang. Tapi kalau ada yang belum dipahami, boleh langsung saja ya, bertanyanya langsung. Jadi kita tidak ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Atau baiknya gimana? Di akhir? Di akhir juga boleh. Kalau teman-teman merasa lebih nyaman, selesaiin dulu materinya baru. Jadi saya juga nggak masalah kalau ada yang menyela, mau langsung diskusi, silakan. Nah, ini materi terakhir kita, teman-teman. Yang ketiga, tentang qalqalah. Oh, kita lupa implementasi ya. Tadi di lafzul jalalah, maaf kita balik dulu ya. Tadi lafaz Allah kita temukan di surah Al-Ikhlas itu ada banyak. Qul huwallahu ahad. Allah. Nah, itu.
dilatih teman-teman. Yang tebal. Allahus somad. Huruf sodnya jangan lupa. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sisanya banyak qalqalah ternyata. Nah, materi terakhir qalqalah. Ini sudah pernah pasti dan sudah sering juga teman-teman mendengar nama ini, istilah ini, qalqalah. Qalqalah kalau dalam ilmu tajwid sebetulnya artinya bergetar, tapi yang lebih masyhur kita kenal artinya memantul. Nggak masalah. Memantul itu maksudnya ketika terlihatnya ketika si huruf itu mati ya atau sukun. Jadi misalnya dicontohkan huruf ba, ketika hurufnya mati, ab, nih, ba itu kan kita merapatkan bibir ya, ab, ab, jadi mantul lagi. Atau jim, jim itu tengah lidah kita ke langit-langit. Jadi balik lagi ke bawah. Setelah kita sentuhkan tengah-tengah lidah kita ke langit-langit, terus kita turunkan. Balik lagi, mantul. Aj. Kalau diperlambat, aj. Ab. Ad. Nah, itu. Lanjut. Qalqalah, huruf-hurufnya dikumpulkan dalam rumus kutubu jadin. Kutubu jadin. Seperti ini. Kutubu jadin. Nah, ini rumusnya ulama tajwid ya. Lagi-lagi rumus yang bikin ribet. Kalau orang Indonesia agak asing, kayak khusul tadi. Nah, ini kumpulan huruf-huruf qalqalah. Jadi ini rinciannya qaf, kemudian to, ba, setelah ba jim, terakhir dal. Nah, ini total ada 5 huruf. Nah, kalau sebatas ini teman-teman insya Allah udah pada tahu dan paham insya Allah huruf-huruf qalqalah. Nah, cuma yang mau saya bahas di sini, yang mau saya lebih perdalam lagi, cara mengucapkannya. Jadi memantulkan itu tidak lagi-lagi ya, tidak segampang itu. Kita bisa kelompokkan huruf qalqalah ini jadi tebal dan tipis lagi. Kenapa balik-baliknya ke sana lagi? Karena memang materi yang kita bahas ini kaitannya dengan tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Bisa jadi nanti ada pembahasan lain yang tidak berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq, tapi untuk tafkhim dan tarqiq atau tebal dan tipis. Nah, kalau untuk huruf qalqalah bisa kita bagi 2, teman-teman. Huruf qaf dan to itu masuknya ke qalqalah yang tebal, sedangkan sisanya ba, jim dan dal itu tipis. Oke, halo, nge-lag ya? Enggak, Fida. Ya, lanjut ya. Langsung dicontohkan ya, teman-teman. Qaf dan to tadi huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf qalqalah yang tebal. Ini semua sifat qalqalah ini akan muncul ketika sukun atau mati ya. Jadi kita contohkan ketika dia sukun.
Untuk huruf qaf tebal, aku. Aku. Baliknya lagi ke ko-nya, ke posisi awal huruf qaf yang bulat. Jadi ko, ako, ako. Jadi jangan lagi kita memantulkan huruf qaf tipis. Jadi bukan ak, bukan ake, bukan ake, ke, atau ak. Tapi dibulatin dan dipantulkan. Ako, bulat, ako, ko, ako. Ko juga demikian. Ko yang bulat kayak gini nih. Ko, apo, apo, bapo, bapo. Gitu. Nah, sisanya tipis. Ba, jim, dan dal. Karena tipis tidak perlu bulat mulutnya. Seperti biasa. Ab, ab, aj, aj, ad. Gitu. Seperti itu. Jadi konsepnya mantul itu gitu ya teman-teman. Kalau bisa digambarkan apa ya istilahnya tuh porsinya antara dia ketika berharokat ba dengan mantulnya itu sama. Kalau mantul itu kan porsinya jadi sama aja ya. Mantul. Nih, balikannya juga jadi sama. Nggak jadi setengahnya kan? Bukan ab atau ab. Tapi mantul. Ab. Atau aj, bukan aj. Mantul. Aj. Nah, dal juga. Ad. Bukan ad. Apalagi ad. Nggak mantul. Lidahnya nggak turun. Ad. Nah, harus turun lidahnya. Begitu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Waktunya sebentar lagi juga jam 9. Insya Allah materinya selesai. Kalau materinya selesai, yang kita bahas terkait dengan hal-hal yang kita temukan dalam surah Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas sendiri untuk huruf qalqalah itu huruf dal yang bisa dipraktekkan qalqalahnya. Tapi untuk huruf-huruf lain, untuk ayat di surah-surah lain, materi ini akan sangat teraplikasikan karena huruf-huruf ini pasti banyak ditemukan di ayat-ayat lain di surah lain yang dalam kondisi qalqalah. Seperti itu teman-teman, dicukupkan ya materinya dicukupkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa mendapatkan insight baru gitu. Jadi setelah ini harapannya sih nggak berhenti di teori, jadi teman-teman bisa praktikkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah ditutup dulu. Sudah. Boleh? Fida. Silakan. Fida, boleh nggak contohkan Ya. satu kali aja pembacaan surat Al-Ikhlas ini dengan teori-teori yang udah kita pahami tadi? Sip. Tadi mau itu closingnya, jadi akhirnya kita akan coba lagi, tapi setelah kita belajar pastinya kita akan lebih aware kan, kayak tadi di huruf tebal yang isti'la yang selalu tebal, kemudian qalqalah sama lafaz Allahnya. Nah, jadi ini akan dicontohkan lagi, teman-teman mengikuti
seperti tadi di awal, tapi dengan lebih memperhatikan kaidahnya ya. Oke. Mulai dari ta'awuz. Bagusnya dinyalain mikrofonnya supaya terdengar suaranya. Jadi ada perbandingan dengan yang tadi. Oke. Baik, siap ya, teman-teman. A'udzu billahi A'udzu billahi kan? Yang lain suaranya nggak keluar. Vida maaf putus-putus lagi Oh. Vida. Terus putus lagi. Oke, ntar didiamin dulu kayaknya. Oke. Diulangi. Oke, diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafzul jalalah yang tarkik ya, yang tipis. Bismillah. Jadi jangan bismillah. Udah nggak ada juga pastinya yang baca bismillah sih. Aneh. Oke. Lanjut. Qul. Ngelek nggak nih? Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bagus. Yang nyalain kamera mulutnya bulat, bukan monyong. Putus-putus Vida. Oh, diamin dulu ini. Berat. Oke. Ya, sudah. Allahus Somad. Allahus Somad. Masya Allah. Keren. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Kolkolahnya pas kayak gitu ya, bukan yalid. Jangan yalid lagi, tapi yalid. Mantul. Porsinya sama. Tahu, sebetulnya ada yang bilang juga 3/4. Jadi bukan yalida, tapi yalid. 3/4-nya. Yalid walam yulad. Ayat terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya ya. Walaupun banyak kurangnya juga, banyak
kendalanya dari tadi. Semoga teman-teman maklumi. Diakhiri sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah beri kesempatan untuk bertemu lagi di tafakur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Fida. Terima kasih Mbak Ma- Fida. Terima Iya, kasih Mbak Fida. sama-sama. Live ya.